Jami' Al-Atif yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali Allah berikan kepada kita tuangan rahmat, limpahan anugerah, nikmat berupa gampang kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Yang kita tuju adalah Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk memakmurkan rumah Allah, menunggu waktu Isya dan sama-sama kita perkaya kehidupan kita dengan keilmuan melalui sarana majlis ilmu. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan segala bentuk hajat kita, harapan kita, cita-cita kita di malam yang ketiga usia kita di bulan Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan, cita-cita dan angan-angan kita Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berikan selamat untuk kita dari dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita memulai kajian kita yaitu tahsinul qiraah. Namun kita dahulukan dengan upaya kita memaksimalkan, melatih, belajar, membiasakan untuk kita memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Buka surah Al-Fatihah. Kita akan baca karena judulnya adalah tahsinul Fatihah, perbaikan bacaan suratul Fatihah, bukan tahfidzul Fatihah. Kita bukan sedang menyetor hafalan suratul Fatihah kita, sehingga kita membutuhkan untuk melihat Quran kita, tumpukan huruf-huruf hijaiyah yang tersusun rapi dan mulia di dalam suratul Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Sudah dibuka Qurannya? Baik. Kita awali dengan ta'awudz. Mohon perlindungan kepada Allah agar ibadah kita, perbaikan bacaan suratul Fatihah kita terjauhkan dari kontaminasi, gangguan dan bisikan syaitan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jemaah yang ibu diulang sekali lagi. 1 2 3. Iya. Jemaah yang Bapak 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal
surah Al-Baqarah. Makra bacaan kita suratul Baqarah ayat yang ke 45. Dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pangkal ayatnya berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Seperti biasa para jamaah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ayat baru kita akan kupas dari sisi tajwid, hukum bacaan, tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benarnya. Karena itu mohon izin untuk saya membaca lebih awal. Saya akan baca dengan 2-3 kali pengulangan. Mohon setiap kali saya membaca, perhatikan secara seksama, dengarkan secara hikmat. Sebab nanti pada saat sudah saya berikan contoh para jamaah, baik kelompok yang bapak dan juga yang ibu, saya berikan kesempatan untuk juga membaca ayat yang sama. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itulah ayatnya. Ya, saya akan berikan contohnya awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Coba sama-sama dua kelompok bergabung, jamaah yang bapak dan ibu. 1, 2, 3. Jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Tak marbutoh nih, jangan dibuat. Sebab nanti akan terdengar huruf yang terakhir kita baca adalah huruf lamnya. Taknya nggak terbaca. Lam yang dibantu dengan huruf illah sehingga menjadi tabi'i. Was-salah. Ya. Tambahkan lagi power pada pelafalan atau pengucapan huruf tak marbutah. Memang di ujung betul. Memang kita wakafkan, betul diwakafkan, tapi tidak menghilangkan huruf tak yang marbutah. Ya, diulang sekali lagi jemaah yang ini. 1, 2, 3. Iya, tepat. Jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Bagus ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha nun musyaddadah, nun bertasydid, tajibul ghunnah, wajib ghunnah. Di mana sih timbulnya ghunnah? Makhraj ghunnah itu adanya di khaysyum, pangkal hi. Dengan memperhatikan proses penggunnaannya 2-3 ketukan paling tidak. Cukup tuh. Wa innaha lakabiratun
fathah kasrah baris bawah dibantu dengan ya yang sukun 2 harokat mad asli. Ra berharokat fathah baris atas dibaca dengan tebal. Biratun biro ra sifatnya huruf ra izlah sekali atau 2 getaran saja, nggak seperti anak yang baru mampu mengucapkan huruf R getaran banyak lebih dari 2. Wa innaha lakabiratun. Ya, seperti itu kita bacanya dengan sekali izlaq saja, sekali atau mungkin toleransinya sampai 2 kali getaran. Lakabiratun biratun illa al-asli 'alal khashi'in. Yuk bismillah bareng-bareng 1 2 3. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang Bapak yuk 1 2 3. Yang ibu 1 2 3. Iya, alhamdulillah. Ayat selanjutnya ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ada panjang. Bentar, tarik nafasnya dalam-dalam ya Bu. Ya. Biar kalau ada sesek nafas kita, ada sesuatu yang menjadi kendala di paru kita, niatin tarik nafas dalam-dalam buat baca firman-Nya Allah, kalamnya Allah yang mulia, mudah-mudahan menjadi wasilah biar baik paru-paru kita. Biar sembuh sesek nafas yang biasa kita alami. Biar nggak pakai mampir tuh virus-virus corona yang lagi ngetren sekarang. Tamengnya pakai firman Allah. Ya. Sekali lagi saya contohkan. Alladzina yadhunnu. Selalu ingat ada huruf nun, ada huruf mim di atasnya, ada mahkota pertama tasydid. Nun mim musyaddadah. Ada tasydidnya, maka jangan buruk-buruk membacanya. Perhatiin gunnahnya 2 sampai 3 ketukan. Yadhunnuna. Cukup tuh 2. Nun mim, ingat-ingat deh pokoknya. Dan lagi baca tadarus Quran, lagi sendiri, sepertiga malam, tetangga kita lagi pada tidur semuanya, ketemu mim, nun, bertasydid. Nah, jangan buru-buru baca. Alladzina yadhunnuna annahum, lancar, benar bacaannya? Enggak. Bacanya lancar. Tapi benarnya mohon maaf, melonan. Melon. Ya. Tahan tuh nun musyaddadah, ya. Sekaligus juga dengungnya, sebab nun musyaddadah gunnah ini tempat keluar suaranya adalah di khaysyum, pangkal hidung. Biasanya yang lagi pilek-pilek dikit nih, berasa banget tuh dengung. Ya, lagi flu dikit, berasa itu dengung. Yadhunnuna annahum 2 titik. Nun musyaddadah annahum, mim mati bertemu dengan mim juga tapi hidup. Mim pertama sukun, mim kedua hidup. Apa di sini hukumnya? Idgham mimi, idgham mutamathilain. Sama 2 sampai 3 ketukan juga, nggak boleh buru-buru. Annahum
Nun bertasydid. Makanya hati-hati di ayat ini. Yang belum biasa, yang belum terlatih dengan nun musyaddadah, latih deh dari sekarang. Ya, bacaan nggak boleh buru-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu begitu suratul Qiyamah mengatakan. Yuk, kita coba. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Gabung jamaah yang bapak dan ibu. 1, 2, 3. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sampai alhamdulillah. Jamaah yang ibu. Yuk, 1, 2, 3. Iya, sampai yang bapak yuk 1, 2, 3. Kalau lagi musabaqah tilawatil Quran beregu, baru tuh penilaiannya nggak kompak. Nah, tapi ini sekarang kan bukan MTQ beregu ya, lagi baca biasa, lagi belajar, lagi ngaji. Haula wala quwwata illa billah. Yuk, tadi itu deh, baca Quran bareng-bareng. Saya pecah dengan 2 kelompok. Sekarang yang mau coba baca Quran secara personal sendiri, uji kemampuan kita, kompetensi kita. Jangan pakai malu-malu. Soal Quran telanjangin diri kita di hadapan Allah. Kalau udah soalnya perkaranya Al-Quran. Ya, Allahu silakan. Yang mau baca dari ayat 45, ayat 46. Pak Fahmi ayo mengawali, silakan. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ainnya illa 'alal, dari illa 'alal aja. Illa 'alal khashi'in. Baru berasa ainnya tuh. Bagus, alhamdulillah. Ayat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 45. 46-nya sekarang. Ayo silakan Pak Jaja. Iya, bagus, alhamdulillah. Kemudian siapa yang mau baca? Ayo silahkan. Mangga Syekh, silahkan. Iya. Bagus sayangnya ya. Yadhunnu, kurang satu ketukan lagi. Yadhunnuna annahum mulaq. Ini banyak memang titiknya deh. Ya. Yadhunnu 1, annahum 2, annya, nahum mulaq 3,
rabbihim wa annahum 4 kali kata. Ya, cukup baik. Tuh, 2 ayat lagi langsung dihajar. Silakan. Ayat 45 lagi, siapa yang mau baca? Fadhalu. Yang baru saya mau ngomong. Yang perempuan belum. Ayo silakan yang ibu. Ya. Bis-sabri was ra-nya berharakat kasrah, dia enggak panjang. Bis-sabri was. Nah, sekali lagi wasta'inu bis-sabri was. Iya, betul. Wa innaha illa 2 harakat. Bagus. Lanjut 46-nya siapa yang mau baca? Ya, Ibu silakan. Ya. Bagus, iya, sampai alhamdulillah. Cukup? Kita bongkar, kita kupas tentang tafsir Ibnu Katsir dari ayat 45 ayat 46-nya. Ya. Al-Fatihah muallif hadzal kitab. Syekhul Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir. نفعنا الله بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang lainnya nggak ada lembaran ya? Belum ini lagi. Ya, apa? Simak aja deh. Ya, dengar lagi kalau. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta satu orang baca terjemahnya. Siapa yang suaranya lantang? Pak Beli deh. Pak Beli silakan baca surah Al-Baqarah 45 46 terjemahnya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ayat 46. Ya. Yaitu mereka yang makin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Oh, cara bacanya kayak finalis puitisasi Al-Quran. Ya. Sari tilawah Al-Quran itu caranya begitu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Oh, bulat tuh suaranya. Alhamdulillah. Tuh. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, ayat 46. Lagi-lagi masih berbicara tentang kelompok yang disebut di dalam Quran oleh Allah, yaitu ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah oleh kalian pertolongan dengan cara, fasilitas, sarananya, wasilahnya. Apa? 2 kata Allah. Sabar dan sholat. Minta tolong sama Allah caranya begitu.
Jadi jauh sebelum Allah memberikan perintah kepada umat Islam, kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada pengikut junjungan baginda kita, pemimpin dunia akhirat kita, Nabi besar Muhammad, jauh sebelum kita, Allah juga udah perintahin kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi itu demikian. Kalau ada di antara kita yang punya problematika apa aja, masalahnya, bentuknya, warnanya, modelnya, apa aja, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah soal bangsa dan negara, soal kita punya profesi, kerjaan kita apa nih, insinyur, profesi kita apa nih, bang ojek, driver online, punya permasalahan, kurang kering uang masa pandemi ini ya Allah, kita anggap masalah, bantunya, caranya adalah dengan mendirikan yang namanya sholat yang sebelumnya didahului dengan kesabaran. Di mana-mana orang kalau lagi dapat masalah, teorinya pada tahu semuanya. Teorinya tahu. Sampai yang ngomong begitu, dapat masalah harusnya kudunya sabar. Harusnya kudunya sabar. Tapi yang susah prakteknya, pengamalannya, merealisasikannya itu yang sulit. Teorinya ngomongnya gampang, lagi-lagi yang bicara pun ngakuin beberapa kali dapat masalah besar kecil kayak sedang kayak tetap. Kalau lagi ngajarin orang gampang banget romannya. Ya. Kalau lagi nyampein tausiah kayak apa kayak momentumnya gampang kayaknya. Tapi begitu kita yang jadi artisnya, pelakunya, yang dituntut oleh Allah untuk sabarnya, sulitnya Masya Allah. Sulitnya Masya Allah. Lantas kita pesimis, kayaknya nggak bisa gue sabar. Nggak boleh, optimis kita. Itu yang diajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dibocorin nih sama Allah. Kalau ente punya masalah, maka jalan keluarnya dua yang ditawarkan oleh Al-Quran, sabar, sholat. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, begitu indah, begitu menakjubkan perkaranya orang-orang beriman. Ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, mereka bersabar. Diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Cuma dua tuh ciri dan tanda orang bisa meningkat kualitas keimanan, keyakinan, percayanya kepada Allah, betul tauhidnya, kokoh akidahnya, dengan cara ditimpa musibah dia sabar. Dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ngelihat kecil, gede atau sedangnya, dia bersyukur. Tuh, la haula wala quwata. Makanya dalam tafsir dikatakan yaqulullahu ta'ala amrun 'azim fima yu'minuna min khairid dunya wal akhirah. Datangnya firman Allah ini ya menjadi sebuah perintah dari Allah untuk seluruh hamba-hambanya. Untuk apa? Mengejar, memperoleh semua dari macam kebaikan-kebaikan yang ada di dunia untuk mendapatkan dan juga dilestarikan kebaikan itu di akhirat. Dengan cara apa? Ini kita mengatakan bil isti'anati bis sabri was shalah, yaitu dengan mohonnya kita, minta tolongnya kita, minta turunkan bala bantuannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tangganya menuju kepada Allah biar sampai di Allah, diturunin oleh Allah jalan keluarnya, yaitu dengan sabar, sholat. Terserah ibu, bapak pernah jalan-jalan ke mall? Pernah nggak jalan-jalan ke mall? Pernah Ustaz, dulu sebelum zaman pandemi. Sekarang enggak. Kenapa enggak? Bukan karena kapasitasnya yang terbatas cuma 50% dari luas gedungnya, bukan. Cuma emang lagi nggak ada duit, pandemi, mau shopping lagi. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Yang dituju mah ibu adalah lantai 3. Di gedung itu ada dua pilihan. Yang masuk dari lobi pertama, lobi utama, lantai dasar, mau menuju lantai 2, lantai 3 dan seterusnya sampai rooftopnya.
Dua caranya supaya kita sampai di tempat tujuan, lantai 3 atau lantai yang paling atas. Apa dia? Dua jenis tangga. Ada eskalator, ada elevator. Ada tangga jalan, ada liftnya. Dua-duanya sampai ke tempat tujuan. Nih, saya berikan perumpamaan begitu. Kalau pengen sampai kepada Allah, maka aksesnya, jalan menuju tempat tujuan kita, ada sober, yaitu sabar, ada juga sholat, ada juga sholat. La haula wala quwata, la haula wala quwata, dia. Ya, kama qala Muqatil ibn Hayyan, berkata ulama syekh bernama Muqatil bin Hayyan fi tafsir hadhil ayat, dalam tafsir ayat tersebut, ayat 45, ista'inu ala talabil akhirah bisabri ala al-fara'id. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan cara sabar dalam mengamalkan hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru kalau kita selami lagi pembahasan tentang kesabaran, kesabaran yang harus dimiliki oleh umat Islam, orang yang muslim sejati, mukminah sejati, itu bukan pada saat kesabaran itu dibutuhkan ketika seseorang tertimpa musibah. Kesabaran itu modelnya ada banyak. Pertama, saya urai. Ada sabar ketika Allah timpakan musibah, sabar. Dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabar. Ini bukan keluhan. Ini bukan keluhan. Ini keterbukaan nih. Kayak sekarang nih saya nih, pas banget nih, seolah-olah nih ayat baru turun kepada saya. Seolah-olah. Kalau ayat sih 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang silam udah diturunin kepada Allah, dari Allah kepada baginda Rasulullah. Seolah-olah ini ayat kandungannya, singgungannya, sindirannya dari Allah kepada saya baru aja. Ya, dari hari kemarin sampai hari ini. Ceritanya ini yang lagi ngomong lagi dapat musibah. Apa musibahnya? Lagi senang-senangnya saya. Lagi semangat-semangatnya, karena sebab ada faktor yang bikin saya semangat, bikin saya girang. Apa? Insya Allah sebelumnya nih, sebelum dapat musibah, sebelumnya saya lagi senang, lagi semangat ngerjain aktivitas apa aja, pokoknya saya lalap deh. Sebab sebentar lagi saya akan diberikan kurnia amanah titipan dari Allah berupa anak yang ketiga. Ceritanya usia kandungan, istri hamil, jalan 10 minggu. Jalan 10 minggu, hitungan bulan 2 bulan setengah ini. 2 bulan setengah. Oh, lagi girang-girang. Orang di mana-mana paling ngeri positif. Bini aneh positif hamil. Alhamdulillah, seneng lah itu. Qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemarin ada indikasi keguguran, ada pendarahannya. Awalnya flat, kemudian ada pendarahannya. Ya, saya ngelihat keadaan demikian, sigap tanggap. Ya udah kalau begitu ya, periksa. Bidangnya beda. Di sini bukan di Tegal kampungnya Binian. Udah selesai gitu Pak, sebaiknya Bapak langsung ke rumah sakit. Kalau ada BPJS, pergunakan BPJS. Langsung gitu ke rumah sakit, ngumpak ke rumah sakit. Yang alhamdulillah rumah sakit, nih menurut saya rumah sakit sekarang ini udah pada kosong. Rumah sakit udah pada kosong. Sebab ada 2 rumah sakit yang saya lihat memang nggak begitu ramai juga. Ya, entah kalau misalkan nanti di pemberitaan bilang katanya masih ramai begini. Saya langsung lihat, alhamdulillah nggak begitu kosong. Masuk ke rumah sakit yang pertama, alhamdulillah nggak begitu kosong. Masih agak lengang-lengang ya gitu. Sampai rumah sakit yang kedua, walhasil akhirnya ada tindakan kuret. Ya, karena keguguran akhirnya kuret. Sabar. Husnuzan ma Allah, prasangka baik ma Allah. Lah, bukan soal ini doang gue diatur sama Allah. Sebelum ada kejadian ini pun semua skenario nya yang patut mau nggak mau harus kudu
kita jalani skenario Allah, bisa yang sebelum-sebelumnya. Kenapa cuma yang sekarang doang akhirnya jadi patah semangat, lagi pakai nyalahin Allah, prasangka baik aja sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pengganti dengan sebaik-baik pengganti yang hilang. Insya gak pakai nyalahin Allah. Ya Allah, jahat banget. Lagi kepengen anak yang ketiga, syukur-syukur laki. Sebab kan saya masih ganteng sendiri di keluarga. Saya bilang di mana-mana orang yang paling perkasa laki-laki saya, tiap malam tidur sama 3 perempuan langsung. Bini 1, anak 2 perempuan, tidur berapa? Dia bagus ini. Asik. La haula wala quwwata. Lagi ngarep anak lagi. Begitu ketentuan Allah, biarin Allah yang punya kita. Jangankan kita, anak kita, semua yang ada di alam semesta Allah yang ngatur. La haula wala quwwata. Salat deh tuh dia, ya. Fa amma as-sabr fa qila innahu as-siyam. Kata Imam Muqatil bin Hayyan bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat sabar di sini adalah dengan menjalankan as-siyam, yaitu berpuasa. Udah masuk nih ke pembahasan tafsir. Maksud daripada sabar itu adalah as-siyam, melakukan tindakan ibadah puasa. Sebab dari materi puasa, ultimate goal dari puasa adalah menjaga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang kalau lagi puasa, maaf, bukan hanya sekedar haus, lapar. Kontrol dia punya batin, kendali dia punya hati juga harus kencang, pakem remnya. Orang yang puasa, termasuk di dalamnya sabar. Sampai-sampai ada satu hadis baginda Rasulullah SAW yang menyatakan as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah yang namanya puasa itu setengah daripada menerapkan tindakan sabar. Puasa itu la haula wala quwwata illa. Itu yang pertama. Yang pertama, sabar ketika Allah timpakan ujian, cobaan, petaka dan juga musibah. Yang kedua, sabar bukan soal musibah aja. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Mau pakai sabar? Ya pakai. Orang kalau lagi dalam keadaan kegoncang dia punya batin, sementara 5 waktu sholat tetap harus dia kerjain. Kan perintah Allah yang nggak boleh kita tinggalin, nggak boleh terlewat dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu artinya menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah dengan segala bentuk amal solehnya, juga harus punya modal dan bekal sabar. Saya ambil contoh ya, Pak Laming nih, berapa usianya? 72, tapi tampilan kayak anak 27. Tampilan kayak anak muda 27 tahun. 72. Coba ya, jalan kemari udah pakai tongkat yang tutupnya dia tuh. Pakai tongkat biasanya. Pak Johnny Well begitu juga. Soal menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah bagi orang laki wajib. Pak, bagi orang laki wajib. Yang diharapkan Allah biar turun ridha Allah kepada kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus sabar. Kenapa? Karena dengan usia yang demikian, ada riwayat penyakit ini dan itu, keterbatasan udah ada dalam dirinya dia. Kalau dia nggak sabar-sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal sampai kemari dia. Lagi yang hatinya udah pesimistis aja deh, usia tua deh. Allah juga maklum ya, gua udah tua. Daripada ntar akhirnya kesandung di jalan dan ngerepotin anak-anak gue. Syukur-syukur kalau memang kesandung, Allah tentuin mati kita karena kesandung udah tua begitu. Udah akhirnya wassalam. Riwayat. Innalillahi wa inna ilaihi. Yakin kita tuh harus bersyahadah masyarakat. Kalau ada orang yang meninggal dunia pada saat dari rumahnya, yang dia tuju adalah masjid, mau sholat 5 waktu, cakep banget tuh penutup daripada hidupnya. Yakin husnul khotimah tuh yang dialami. Yakin, yakin. Tuh ya Pak, Bu. Makanya saya kalau melihat ada orang tua jauh lebih syuyukh,
lebih renta, lebih sepuh daripada saya. Semangat dia untuk ibadah. Cuma satu doa saya, ya Allah, jikalau Engkau berikan hamba usia seperti halnya orang itu tuh, bapak tua itu tuh, singkong itu tuh, atau bahkan melebihi daripada usia ini ya, tolong berikan juga ya Allah modal semangat yang modelnya kayak dia bahkan lebih. Ngelihat kebaikan seharusnya iri, ini yang diperbolehkan. Nggak semua iri itu terlarang, enggak. Dalam hadis Rasul dikatakan ada dua sifat iri yang memang diperbolehkan, bahkan itu menjadi anjuran. Siapa dia? Orang yang Allah berikan mal, harta benda, kemudian mal dan harta benda kekayaannya dia pergunakan untuk infak sedekah di jalan Allah. Ngelihat tetangga yang begitu, kudu ngiri. Kudu ngiri. Dan siapa lagi? Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dalam membaca Al-Quran dia fasih, memahami ajaran agama Islam betul-betul pinter, jenius. Ditambah lagi dengan ilmunya, juga pengamalannya, bukan hanya ilmu dan juga pengamalannya. Ngelihat orang kayak begitu, doa buru-buru kepada Allah, minta mohon kepada Allah. Agar apa? Biar kita dijadiin kayak orang tuh. Udah ilmunya ada, ibadah terus dia. Ya Allah, pengen deh kayak begitu. Ngiri tuh, ngiri yang boleh. Ngiri yang boleh. Tuh nih. Artinya menjalankan ibadah kepada Allah juga harus punya modal sabar. Laki di zaman PPKM kayak begini, ya Allah, Bu, asal ibu tahu orang perempuan nih, ya, sulit nih cari uang, mengais nafkah, mengupayakan kesejahteraan dan jaminan untuk istri dan anak-anak kita deh, orang laki sangat sulit, enggak mudah, sukar banget. Tapi bagi kita orang yang laki, yuk ambil modal kita, bukan hanya tenaga dan cara berbisnis kita yang memang kita punya potensi dalam hal tersebut, tapi tolong sertai dengan modal sabar. Sebab yang lagi kita perjuangkan istri dan anak-anak amanah dari Allah. Nilainya ibadah. Modalnya juga harus dengan nilai ibadah. Tuh. Kayaknya selalu saya bilang, kalau orang lagi udah keluar dari rumah, niat pengen cari kerja, cari pendapatan, ngais rezeki, ya. Ibu juga bagi job. Bapaknya di luar rumah cari uang, ibu di rumah 7:30, 8:30, langsung deh tuh buka ledar, kucurin airnya, wudu, sholat duha. Begitu selesai sholat duha, bilang deh sama Allah, ya Allah, lelakiku perkasaku, lelakiku pahlawanku yang sedang berjuang di luar rumah, dan aku pun berjuang di dalam rumah dengan doa ini. Connect tuh, laki bini connect. Satu yang dituju oleh keduanya, yaitu Allah. Coba, mudah-mudahan tuh laki pas begitu pulang jam 5 sore, biar ada malaman dibawa, nggak lagi 100.000, 200.000, 2 miliar langsung dibawain ke ibu. Enak nggak? Enak nggak? Insya, ya amin aja, nabi sih ilaha illallah. Amin ya rabbal. Daripada kayak filmnya Sabeni itu siapa? Benyamin jauh-jauh katanya dari kota, yang dibawa katanya sepatu bot, sepatu. Na'udzubillah. Yang ketiga, sabar dalam hal apa nih? Musibah udah, menjalankan perintah Allah juga udah. Sabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Perlu sabar nggak kira-kira? Sangat perlu, Pak. Insya Allah. Anak muda begitu ke masjid, kebetulan pakai sendal yang jelek. Begitu sampai masjid, ada sendal yang cakep banget. Jemaah yang lain kepada takbiratul ihram. Yang jagain sendal nggak ada, ngeliat. Nggak ada CCTV di masjid nih. Belum dibeliin deh. Untuk masjid kita udah banyak tuh CCTV-nya tuh. Celingak-celinguk kanan kiri, nggak ada orang yang melihat. Mau maksiat, mau nyuri, dia mau ngambil hak yang bukan milik. Dia mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu dia punya modal sabar, ya Allah, sabar. Bukan punya tenaga, dengan tenaga gue bisa nih yang namanya cari duit. Kalau dicari duit, dapat uangnya, gue bisa persis kayak sendal yang ini nih. Enggak Bismillah, sabar, tahan. Tuh, sabar ketika dihadapkan dengan kesempatan, tapi kesempatan yang jelek, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan tindakan kriminal, dia tahan, sabar. La haula wala quwata dan banyak lagi sabar-sabar yang harus kita pupuk, harus kita kembang dan biarkan. Wassalah, sabar yang tadi. Yang kedua adalah sholat. Kenapa yang disebut yaitu as-sholah? Karena penglima dari segenap ibadah-ibadah kepada Allah, generalnya yang paling menjadi ukuran besarnya adalah sholat. Gimana Ustaz? Maksud sholat yang kayak gimana? Udah aja niat sholat, niat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengurai permasalahan kita, menyelesaikan apa yang menjadi problematika, polemik, konflik yang sedang kita alami dan rasakan. Sholat aja, Allah Akbar. Sekali waktu Abdullah bin Mas'ud pernah menyaksikan satu fenomena. Setelah Nabi pulang dari peperangan Ahzab, kemudian Nabi mengambil jubahnya yang tebal. Begitu ngambil jubahnya yang tebal, diikutin. Apain Nabi? Enggak taunya Nabi berwudu. Begitu berwudu, sholat. Sholat. Enggak lama sholat selesai, kemudian Nabi sampaikan, sungguh sholatlah yang menjadi pengurai dari masalah yang datang kepada anak manusia. Pak, sholat aja. Sholat apaan? Yang fardu-fardu? Enggak, ini yang nawafil. Sebagian ulama bilang kalau memang diniatkan ada sholat fardu yang di situ bersamaan dengan adanya musibah, adanya konflik, adanya permasalahan, niatin ya Allah, mudah-mudahan selesai salam, selesai juga masalahku ya Allah. Ketika selesai sholat kan ditandai dengan salam. Selesai sholat dengan salam, selesai juga masalahku ya Allah. Nawaitu tuh begitu. Insya. Kenapa demikian? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebab dari wasiat buat nih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya masalah, modalnya adalah sabar dan sholat. Bagi mereka orang-orang yang enggak khusyuk ini sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan. Makanya dikatakan oleh Allah, wa innaha, sungguh kedua wasiat ini, perintah Allah ini, lakabiratun, akan sangat berat pengerjaannya, akan sangat sulit pengamalannya, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk gampang melakukan apa? Sabar dan sholat mudah bagi dia. Insya mudah-mudahan kita masuk pada kelompok hamba-hamba Allah yang khusyuk di setiap ibadah kita. Amin ya rabbal. Penjelasan ayat 46 insyaallah pada pekan yang selanjutnya. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu kita itu yang bermanfaat. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam majelis ini menjadi satu wasilah, menjadi sarana dan fasilitas apa yang menurut kita ini adalah permasalahan kita, problematika kita. Mudah-mudahan dan wasilah majelis ilmu ini, majelis taklim ini yang kita hadiri, mudah-mudahan Allah urai, Allah selesaikan, Allah berikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetap jaga kesehatan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang yang menjadi tanggung jawab nafkah di bawah kita, orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita sayang. Wabil khusus saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan percepatan dalam pemulihannya. Khusus untuk saya punya istri, dia adalah terus tahu. Kita niatkan mudah-mudahan COVID-19 insya Allah segera berlalu.
Kita doakan mudah-mudahan yang lagi sakit COVID, mudah-mudahan di pemeriksaan selanjutnya insya Allah hasilnya negatif. Kita doain mudah-mudahan Wisma Atlet sesuai namanya, buat atlet, bukan buat orang sakit, kembali kepada fungsi awalnya buat para atlet. Artinya apa? Biar Wisma Atlet pada kosong, nggak ada lagi putra-putra bangsa yang kena terserang paparan COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 virus corona cepat minggat dari bumi pertiwi Indonesia. Amin ya rabbal. Biar nanti kita 17 Agustus perlombaannya seperti biasa. Panjat pinang, tarik tambang, ya. Kalau masih ada nih virus corona COVID-19 pas 17 Agustus, ya Allah. Perlombaannya bukan yang biasa-biasa, perlombaannya perlombaan bertahan hidup buat putra bangsa. Karena apa? Ekonomi lagi sulit. Na'udzubillah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa qara'nahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Barang-barang yuk kita doain, kita manjain orang tua kita yang masih hidup, berlebih lagi yang udah mangkat wafat berkalang tanah, dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أفضل القرآن والنبيون من قبله لا إله إلا الله. Walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna watahu ana al-layli wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, para jamaah sekalian, ya, sudah berjalan nih mendokumentasikan setiap pengajian demi pengajian, siapapun pengajarnya, apapun materi yang dibahas, untuk kemudian di-upload di YouTube. Ibu, bapak yang punya HP, punya kuota, punya paket, nonton itu YouTube-nya Masjid Jami Al-Atiq Official namanya. Masjid Al-Atiq Official. Tar sampai ke rumah, kita punya HP, kalau ada paketnya, kuotanya, lihat di situ. Ada channel YouTube Masjid Al-Atiq, semuanya kegiatan kita nih. Semuanya kegiatan kita.
kadang-kadang nih di PJ-nya di depan muka si ustadznya, yang di center muka ustadznya. Kadang ada juga tuh yang di center jamaahnya. Ntar biar ibu nonton diri ibu sendiri di YouTube. Ada jadi artis kita. Insya. Nah, untuk mendukung ya berkembangnya channel YouTube Masjid Jami Al-Atiq Official tuh namanya. Tolong ya, lagi-lagi tonton. Kalau udah selesai ditonton, di subscribe, di like, share, and comment. Jangan lupa ya guys, ya bu, jangan lupa. Karena baru dikit subscribe-nya nih, berarti ibu-ibu bapak belum pada nonton semuanya. Ya, begini dakwahnya. Dakwah bukan hanya pada saat berhadapan langsung, tapi orang-orang yang nggak sempat ke Masjid Jami Al-Atiq tapi kepengen juga dengar apa yang disampaikan itu dalam kajian-kajian di Jami Al-Atiq. Nah, makanya bisa ngelihat di sini. Bukan hanya untuk kita, sebarin juga nih ilmu, sebarin juga nih informasi kepada tetangga-tetangga kita. Insya Allah jadi sedekah jariah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.